Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini contoh sumur resapan yang ada di kebun Porsa. Ini sedang kita buat puing-puing. Nah, sebelumnya, ini ada ijuk ya, ijuk. Kita rapat ini tebal kurang lebih 20 cm. Nah, di sana ada pipa. Nah, di sini ada pipa. Pipa ini kita gali kedalamannya 20 meter. Ya, ini ada casingnya, kita lubangin, sudah dilubangin. Nah, ini nanti sampai penuh. Di sininya sampai penuh. Nah, sini. Ya, ini puing-puing semua. Nah, nanti bagaimana prosesnya? Air hujan nanti akan sini terserap, ya, terserap dari samping-samping yang ada. Nah, ini juga nanti masuk. Fungsinya untuk apa? Fungsinya nanti ya mungkin ketika musim hujan kan air nggak langsung ke bawah kemana-mana, tapi kita masukkan ke dalam tanah. Nah, dalam tanah ketika musim panas dia ada air yang masih tersimpan, tanahnya akan banyak ya. Ini jangan kita buang, langsung kita manfaatkan, kita masukkan ke tanah lagi, ke dalam tanah. Oke. Nah, ini sumur resapannya ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ya, ini nggak penuh ya. Karena kita memang buat edukasi juga tuh kelihatan. Nah, ini juga kita sudah tambah pipa. Jadi sebagai sumur resapan juga, airnya juga kita bisa manfaatkan buat nyiram ya. Nah, gitu. Jadi tambahannya air masuk sini tetap masuk. Nah, ini masuk pipa, ya pipa kecil ini untuk mesin air. Oke, nah untuk lebih lanjutnya, untuk lebih jelasnya nanti kita lebih orang dari dinas. Ya, nama Pak siapa Pak? Saya memperkenalkan, nama saya Mustono dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Di sini sebagai Kepala UPTD Pengawasan Jalan Jembatan dan Saluran untuk wilayah Kecamatan Jati Asih. Nah, saat ini saya berada di Kebun Porsa RT berapa? RT 4 RW 11. Ini ada satu lubang berukuran hampir 2 meter kali 1,5 meter. Ini adalah untuk sebagai sumur resapan. Sumur resapan yang berfungsi untuk mengendalikan atau mengurangi genangan air di sekitaran kebun Porsa ini. Salah satu tadi bahwa di sini sering terjadi genangan pada saat musim hujan, bahkan mencapai hampir 60 cm. Nah, mudah-mudahan dan saya yakin nanti dengan sistem sumur resapan ini nanti bisa mengurangi jauh. Dan kedua, pada saat musim kering nanti bisa menjadi cadangan sumber air tanah. Artinya kita tidak ketakutan nanti akan pas musim panas nanti kering. Dengan sistem inilah kita menabung air hujan kita di akuifer pada saat musim hujan tidak kekeringan. Nah, ini bahannya apa aja Pak? Yang biasanya ya kalau dengan sumur resapan ini kok ini udah digali, kenapa harus dikasih puing-puing lagi Pak? Jadi ini adalah salah satu konsep bahwa sumur resapan kita ini adalah close, tertutup ya, sumur resapan tertutup yang di bagian atasnya dikembalikan difungsikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, makanya di sini ada ada ijuk, ada material. Ini di sini menggunakan reruntuhan bangunan yang sebenarnya harusnya menggunakan batu apung atau batu split. Itu lebih bagus. Itu lebih bagus, tapi hasil kajian bahwa batu reruntuhan bangunan ini yang berukuran besar-besar ini juga setara dengan batu apung. Nah, dan ini akan dipenuhi terus ijuk, batu apung, ini menggunakan batu reruntuhan material bangunan, puin-puin. Nah, ini kolam ini akan dipenuhi full sampai ke atas, bagian atas padat. Sekaligus memang berfungsi sebagai filtrasi. Jadi pada saat air hujan, hamparan air hujan nanti genangan di sini masuk ke dalam kolam, terus ke dalam injeksi, ini sudah terposisi terfiltrasi, tersaring. Nah, dan bagian atas pun nanti semua tertutup rapat. Saya ini materialnya itu.
Berarti nggak perlu baru Pak ya, artinya kita dengan barang bekas saja kita sudah bisa membuat sumur resapan ini ya? Ya, betul. Ini adalah satu pengembangan bahwa dalam upaya kita supaya meringankan, karena sumur resapan ini adalah sebagian menggunakan swadaya ya, kita sarankan supaya setiap rumah masing-masing bisa membuat sumur resapan yang paling tidak dengan volume minimal 2 kubik. Jadi setiap rumah itu memiliki sumur resapan volumenya minimal 2 kubik. Nah, material yang digunakan kita bisa menggunakan alternatif peruntuhan material bangunan, tentu yang disaring, jadi bagian yang halusnya tidak dipakai, tapi dipakai bagian yang paling kasar-kasarnya. Nah, kalau ini Pak ya, untuk pembuatan kolom seperti ini, untuk dananya kira-kira sekitaran berapa Pak? Satu ukuran kolam seperti ini ditambah dengan injeksi, kita injeksinya ini 6 inci, maksimum rata-rata di 10 jutaan. Oh, 10 juta Pak ya. Artinya kan kalau di satu komplek atau klaster gitu ya, bisa patungan gitu ya Pak ya. Betul. Karena ini dana mandiri ya. Ya, jadi memang saat ini kami dari Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air juga menghimbau kepada masyarakat lebih kepada peran serta masyarakat dalam bentuk swadaya. Jadi supaya masyarakat berswadaya langsung dalam mengantisipasi genangan air hujan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak.